Selamat sore. Sepengetahuan saya saat ini dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat baik ya. Memang sudah mulai membaik di dunia pelayaran, akan tetapi dengan varian yang baru kita masih tetap harus berhati-hati lah gitu ya. Jadi sudah membaik tapi tetap harus berhati-hati. Itu satu. Yang kedua adalah dengan situasi geopolitik yang ada antara Rusia dan Ukraina tadi, tentunya pelayaran juga masih berhati-hati untuk bikin movement baru lah, artinya dengan mungkin membeli kapal baru atau apa gitu ya, mereka masih wait and see. Terutama kayak di Roro itu bisa sampai lebih dari 75% ya yang penurunannya. Sehingga juga pada saat itu kan juga ada lockdown juga, sehingga pengusaha-pengusaha Roro juga sangat terkena ya dampaknya. Walaupun bukan hanya Roro sebenarnya, yang lain-lain juga sama, tapi tidak separah kapal-kapal Roro. Sudah mulai, seperti saya sampaikan tadi, sudah mulai membaik ya. Tapi kita sendiri juga dengan situasi yang ada sekarang, kita harus berhati-hati gitu. Kita harus menghitung gitu ya. Memang harga kapal sekarang udah mulai kelihatan akan turun ya. Tapi kita lihat kawan-kawan ini masih tunggu-tunggu ya. Memang untuk penambahan kargo juga masih belum signifikan naiknya gitu ya. Dan apalagi yang kita ketahui, banyak negara sekarang ini kan yang go bankrupt juga mendapatkan kesulitan untuk makan ya. Jadi inflasi juga naik. Jadi yang kita masih menunggu nih, apakah negara kita akan kena hit atau tidak. Mereka sudah boleh dibilang ya sudah almost kembali ya kalau untuk kargo dan penumpang ya, sudah mulai membaik karena sekarang kan dianggapnya sudah endemi lah gitu ya. Walaupun ada varian baru, penumpang ya I think maybe udah 50-50 lah gitu. Oh iya, tentu ada pemutusan kerja, maksudnya kontrak ya atau gimana? Ya, kontrak memang ada, dan juga tentunya mereka juga banyak yang dinegosiasi lah ya. Kontrak-kontrak mereka banyak yang dinego. Gitu, tapi ya kita berharap dengan sekarang kalau harga minyak juga naik gitu ya. Kita berharapnya juga ada perubahan dalam freight lah gitu. Jadi itu sih yang dari harapan dari pengusaha pelayaran untuk pemilik barang lebih mengerti situasi sekarang, karena juga harga BBM mulai lagi naik kan gitu. Kita sangat mengerti juga dari sisinya Pelindo, karena memang kita sendiri lama juga tidak istilahnya tidak ada kenaikan kan gitu. Tapi artinya ya kenaikan itu ya harus dibarengi dengan servis tentunya kan. Dan itu pun juga kita harapkan bahwa kenaikan-kenaikan itu harus sesuai juga ya, tidak bisa semena-mena naiknya terlalu tinggi juga ya, karena itu akan hit daripada biaya logistik kita. Kita sudah membahasnya. Kalau untuk internasional kita masih dalam
pembahasan. Ya. Untuk yang domestik sendiri kita sudah sudah come to an agreement sama mereka, tapi juga nggak, kita lihat juga masih di batas yang wajar lah. Oh, kita terus terang DPP bukan yang menentukan berapanya. Kita DPP duduk bersama dengan para anggota, ya, pemilik kapal untuk decide lah kira-kira pantasnya berapa persen itu kenaikannya, ya. Tapi itu pun juga tentu kita juga masih berharap bahwa hal-hal yang memang tidak diperlukan untuk untuk naik, tentunya mereka juga tidak akan menaikkan kan gitu. Sebenarnya nggak, kapal asing tuh nggak ada di kita tuh kecuali ngangkut ekspor, ya. Kalau kapal yang memang masih belum merah putih itu tinggal mungkin 3%, 4%, maksimum 5%. Untuk kapal-kapal kerja, dan itu juga yang punya teknologi tinggi, gitu loh. Selebihnya kita sudah sudah kuasai. Kapal-kapal nasional dan merah putih itu sudah, ini istilahnya sudah kuasai market, ya, gitu. Jadi nggak banyak. Jadi hanya benar-benar hanya kapal-kapal yang memang diperlukan teknologi tinggi itu saja. Atau mungkin besarnya kapal besar sekali yang memang dipergunakan hanya sekali-sekali aja di negara kita, gitu ya. Dan itu harganya mungkin mahal sekali. Dan itu pun sekarang kita juga udah udah ada nih kapal-kapal tertentu yang dimiliki orang Indonesia ataupun di merah putihin gitu. Sudah merah putih gitu. Jadi memang ada, tidak besar jumlahnya. Ya misalnya kapal pengurukan, kapal drilling gitu ya. Kapal-kapal seperti itu yang yang memang harganya mahal sekali. Dan kadang-kala di negara kita tuh hanya dipakai berapa bulan gitu kan. Jadi kalau kita menghitung secara ekonominya ya agak susah kalau cuman kontraknya cuman per bulan gitu kan, untuk membeli harga kapal yang mahal sekali gitu. Jadi biasanya kita memberikan izin untuk kapal tersebut beroperasi di Indonesia untuk keserten beberapa bulan gitu misalnya. Ya tergantung dari ukurannya sendiri. Kalau misalnya ukurannya memang besar sekali, ya memang masih ada yang memang masih dengan kapal asingnya ya. Tapi ya karena memang seperti tadi saya bilang, kapal itu harganya mahal sekali. Ya, dan dipergunakannya mungkin hanya untuk ekspor gitu ya. Kalau yang dalam negerinya sendiri sih so far nggak terlalu banyak ya. Mayoritas dalam negeri, karena kita masih belum bisa bersaing dengan dengan kapal-kapal asing di luar. Mereka punya kebijakan-kebijakan yang sangat yang dimudahkan oleh negaranya, sehingga mereka juga tax juga mereka boleh dibilang nggak banyak dikenakan tax, tidak seperti di negara kita. Kita juga bingung gitu ya, bahwasannya katanya kita negara maritim dan kita katanya mau tidak boleh mengunggungin laut gitu ya, tapi kenyataannya kita masih dikenakan banyak tax, sehingga kita mau bersaing dengan kapal-kapal asing itu juga berat. Ya, untuk kita membawa, boleh dibilang membawa kapal-kapal ekspor kita, membawa barang-barang ekspor kita sendiri pun juga masih belum sanggup. Hanya daerah-daerah tertentu saja mungkin.
Ya rasanya sih kita sudah banyak seringkali bicara ya, mau di media, mau itu di televisi gitu ya. Kita merasa bahwa kita masih belum diperhatikan ini, ya, bahwa kita menginginkan mendapat tenor yang lebih panjang, interest rate yang lebih rendah, seperti negara-negara tetangga aja lah, Malaysia, Singapura, kita belum dapatkan itu semua. Bukan persaingan, saya merasa bahwa karena regulasinya yang masih belum pro kepada kami. Karena kalau kita lihat selama ini kita sudah berjalan dengan baik kok, gitu ya. Sekarang kapal-kapal tol laut ini kita juga ikut, artinya ikut berpartisipasi juga di tol laut ini, gitu ya. Cuman memang kendalanya adalah kadangkala yang sebenarnya tujuan daripada tol laut ini adalah membuat di daerah juga membeli barang dengan harga yang sama seperti di tempat lain, kan gitu kan ya, di pusat kan seperti itu. Tapi kenyataannya kita memberikan kemudahan-kemudahan untuk para pemilik barang yang memang pada akhirnya pada saat barang ada di satu tempat, harga barang itu tidak turun. Ya. Padahal tujuannya adalah harga barang supaya bisa menjadi turun. Jadi artinya mereka mendapatkan kos yang murah untuk transportasi. Tapi tetap mereka menjualnya dengan harga mahal. Apakah itu fair? Nggak fair sama sekali. Kalau menurut saya itu mereka punya market masing-masing ya, tergantung dari apakah kita mau barang itu tiba di tempat secara cepat atau mereka masih bisa menerima barang itu dengan waktu yang mereka tentukan agak lama lah mungkin gitu ya, tapi kan harganya lebih murah. Menurut saya nggak perlu. Kenapa? Masih banyak kebijakan-kebijakan yang masih belum dijalankan dalam Undang-Undang 17 tersebut. Kalau mau dirubah mau untuk apa? Undang-undang yang ada saja saat yang Undang-Undang 17 itu belum semua dijalankan seluruhnya, semestinya. Misalnya seperti Coast Guard, ya, itu undang-undang dari tahun 2008 loh. Harusnya dalam waktu berapa? 4 tahun mungkin ya. Itu harusnya sudah 3 tahun ya. Itu harusnya sudah terbentuk. Tapi ini udah dari 2008, sekarang 2022. Berapa tahun tuh? Kita masih belum punya Coast Guard. Ya kita bisa hoping itu. Tapi sampai hari ini kan masih belum terlihat juga nih. Kita masih menunggu apa yang akan hasil dari itu semua. Ya, saya menunggu. Saya sudah sempat bicara kepada Pak Presiden 2 kali. Beliau bilang sabar sedikit katanya gitu. Jadi kita masih sabar nih. Cuma nunggunya udah kelamaan juga ya kan gitu ya. Jadi kita dorong lagi, Bu. Ya. Jadi kita sangat berharap bahwa ini ke depan akan ada Coast Guard dan bukan hanya koordinator, tapi memang benar-benar satu-satunya kesatuan yang akan menjaga laut kita. Yang menjaga laut kita banyak, bukan Angkatan Laut saja. Banyak, ada KPLP, ada banyak, ada polisi, ada bea cukai, macam-macam Mas, banyak sekali gitu. Jadi kita rasa hanya perlu satu, ya, yang mana nih dan siapa yang akan diberikan tongkatnya kan gitu. Kalau TNI, kalau AL itu kan ada jaraknya ya, satu keamanan dan keselamatan, yang satu adalah ketahanan, ya. Dan itu juga ada ininya juga kan, ada batasan-batasan lautnya kan Pak. Jadi ada teritorialnya juga, ada laut jadi nggak bisa sebenarnya semuanya itu ikut di dalam situ mengatur sebenarnya. Tapi dalam kenyataannya di undang-undangnya seperti itu. Jadi memang harus istilahnya bukan undang-undangnya diperbaiki, tapi memang
bukan di amandemen. Itu kan masuknya kan undang-undang gitu Bu ya. Ya, penegakan undang-undangnya seperti apa. Kalau di amandemen itu sebenarnya enggak ya, karena di situ sudah jelas sebenarnya di undang-undang siapa sih sebenarnya yang harusnya punya kuasa untuk mengatur itu. Belum, karena undang-undang itu masih banyak yang belum dijalankan semua loh. Jadi kalau mau di amandemen buat apa? Kita jalanin dulu aja kebijakan yang ada sekarang gitu. Masih banyak gitu. Turunannya banyak sekali yang harus dibenahi.